Di balik hutan yang sunyi ini, ada makhluk yang berjalan tanpa suara, tak terlihat oleh manusia. Pernahkah kamu merasa bulu kudukmu berdiri saat masuk kamar mandi? Padahal lampunya terang, udaranya biasa saja, tapi ada sesuatu yang aneh. Rasulullah sudah memperingatkan bahwa kamar mandi adalah salah satu tempat yang disukai jin. Tempat itu dianggap pintu masuk ke dunia mereka. Ruang antara yang tak terlihat mata, tapi bisa dirasakan tubuh. Hadis dan penjelasan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tempat buang air adalah tempat tinggal jin. Artinya, kamar mandi bukan hanya tempat fisik, tapi ruang spiritual yang rawan gangguan. Karena di sana, manusia dalam keadaan tidak suci dan tidak berzikir. Itulah mengapa sebelum masuk, Nabi mengajarkan doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khab. Ya Allah, aku berlindung kepodimu dari jin laki-laki dan perempuan. Mengapa jin menyukai tempat itu? Jin menyukai tempat yang lembab, kotor, dan penuh uap air. Di sana, unsur tanah dan air bercampur. Elemen yang menjadi asal penciptaan mereka dari api dan angin. Ketika manusia lengah, membuka aurat tanpa doa, atau berbicara sembarangan, itu seperti undangan terbuka bagi jin untuk mendekat. Mereka tidak menyerang langsung, tapi mengganggu secara halus, perasaan diawasi, gelisah, atau mimpi buruk setelah mandi malam. Tanda-tanda gangguan jin di kamar mandi, pernah mencium bau aneh, padahal kamar mandi bersih, atau mendengar suara air menetes terus, tapi keran sudah tertutup. Terkadang, itu bukan hal biasa. Jin bisa mengganggu lewat halusinasinya sendiri, membuat manusia takut di tempat yang seharusnya netral. Islam mengajarkan agar tidak berlama-lama di kamar mandi, tidak bernyanyi, dan tidak berbicara di dalamnya. Semakin lama kamu di sana, semakin lama pula mereka berada di dekatmu. Hikmah dan perlindungan Islam bukan agama yang menakut-nakuti, tapi agama yang memberi peringatan agar manusia waspada. Kamar mandi hanyalah tempat biasa. Namun, ketika kita mengabaikan adab, tempat itu bisa menjadi pintu masuk bagi jin. Cukup dengan membaca doa masuk, menjaga adab, dan tidak berbicara sembarangan, maka perlindungan Allah akan menutup pintu itu rapat-rapat. Ingat, jin tidak berani kepada orang yang selalu menyebut nama Allah. Mereka takut bukan karena manusia kuat, tapi karena zikir membuat manusia bercahaya di mata makhluk gaib. Jadi mulai sekarang, jangan remehkan kamar mandi. Masuklah dengan doa, keluar dengan syukur. Karena tempat yang seolah sepi, bisa saja ramai di dunia yang tak terlihat. Dan yang paling berbahaya, bukan jinnya, tapi kelalaian kita sendiri. Tempat gelap dan lembab, markas yang tak terlihat. Jangan tidur di tempat gelap, tanpa cahaya. Karena setan tidak suka cahaya. Kegelapan selalu punya cerita. Ketika cahaya padam, udara menjadi dingin, dan suara sunyi terasa menekan. Itulah waktu di mana makhluk tak kasat mata mulai bergerak. Tempat-tempat gelap, lembab, dan berdebu adalah wilayah yang sangat disukai jin. Mereka betah di sana, karena manusia jarang masuk, jarang zikir, dan sering takut. Mengapa jin menyukai tempat gelap? Jin berasal dari api, tapi mereka mencintai tempat yang dingin dan lembab. Bukan karena nyaman, tapi karena manusia menjauh dari tempat itu. Bagi jin, kegelapan adalah perisai dan rumah. Mereka dapat bersembunyi tanpa gangguan, berbisik di antara dinding, dan menatap manusia dari balik bayangan. Tempat seperti gudang, kolong rumah, lorong tua, atau ruangan kosong tanpa cahaya adalah lokasi yang sering mereka tempati. Tanda-tanda keberadaan jin. Kadang kamu dengar bunyi langkah kecil, padahal rumah sepi, atau pintu lemari terbuka sedikit, padahal kamu yakin sudah ditutup. Itu bisa jadi bukan halusinasi, melainkan tanda-tanda kecil bahwa ada yang berdiam di situ. Jin tidak selalu menampakkan diri. Mereka mengganggu lewat rasa takut, dan semakin kamu takut, semakin kuat cengkeraman mereka. Karena rasa takut adalah makanan bagi jin yang lemah iman. Cara Islam menghadapi kegelapan. Islam tidak mengajarkan untuk takut pada gelap, tapi berzikir di dalamnya. Rasulullah bersabda,
Tutuplah pintu kalian. Sebutlah nama Allah. Padamkan lampu-lampu di malam hari. Karena nama Allah adalah cahaya yang menembus kegelapan. Zikir seperti bismillah dan ayat kursi adalah perisai yang membuat jin tak bisa mendekat. Kegelapan hanya berkuasa atas hati yang kosong dari zikir. Makna spiritual dari tempat gelap. Setiap tempat gelap menyimpan pelajaran bahwa cahaya bukan sekadar lampu, tapi juga iman. Ketika seseorang mengisi rumahnya dengan doa dan tilawah, maka dinding-dindingnya bercahaya bagi malaikat dan gelap gulita bagi jin. Tapi jika rumah dibiarkan tanpa zikir, ia akan menjadi tempat persinggahan makhluk halus yang haus akan kelalaian manusia. Jadi bukan kegelapannya yang berbahaya, tapi jiwa yang membiarkan dirinya padam. Kegelapan hanyalah bayangan bagi yang beriman, tapi jadi sarang jin bagi yang lalai. Jadi, jika kamu masuk ke ruangan gelap, ucapkan bismillah. Bukan karena takut, tapi karena kamu tahu Allah lebih besar dari kegelapan apapun. Dan ketika cahaya iman hadir dalam hati, tak ada bayangan yang bisa menyentuhmu. Belakang pintu dan sudut rumah, tempat mereka bersembunyi, pernah kamu tutup pintu malam-malam, tapi besok paginya terbuka sedikit? Atau kamu ngerasa ada pandangan dari sudut ruangan gelap? Hati bisa jadi bukan sekadar angin. Rasulullah bersabda, tutuplah pintu-pintu kalian di malam hari, dan sebutlah nama Allah. Karena setan tidak akan membuka pintu yang disebut nama Allah. Di balik peringatan itu, tersimpan rahasia. Jin sering bersembunyi di sudut-sudut rumah dan di belakang pintu. 4 yang jarang diperhatikan: sudut rumah yang gelap, belakang pintu, bawah meja, atau pojokan lemari. Itulah wilayah kecil yang sering dilupakan manusia. Jin menyukai tempat seperti itu bukan karena keindahannya, tapi karena di sanalah mereka tidak terganggu. Tempat yang tidak pernah dibersihkan, tidak pernah disebut nama Allah, dan tidak pernah disinari cahaya, adalah tempat yang paling nyaman bagi makhluk gaib untuk menetap. Ketika malam tiba saat matahari terbenam, Rasulullah bersabda, jika malam telah datang, tahanlah anak-anak kalian, karena setan bertebaran pada waktu itu. Waktu maghrib adalah jam bergerak bagi jin. Mereka keluar dari persembunyiannya di sudut-sadit rumah, menyusup di antara celah pintu, dan mengintai ruang kosong. Bukan untuk menakuti, tapi karena itulah waktu mereka hidup. Manusia yang tak berzikir di waktu itu akan mudah terganggu dengan rasa gelisah, atau rumah yang terasa berat suasananya. Tanda-tanda gangguan di sudut rumah kadang kamu dengar, bunyi klik pintu sendiri, atau benda kecil jatuh tanpa sebab. Itu bisa jadi tanda ada makhluk yang menetap di sana. Rasulullah mengingatkan untuk menyebut nama Allah saat menutup pintu, menyalakan lampu, atau menyingkap kain. Karena saat nama Allah disebut, jin tak punya kuasa. Tapi saat manusia lupa, mereka merasa diundang. Rumah yang terang dengan doa akan terasa berbeda dengan rumah yang sunyi tanpa zikir. Adab menjaga rumah dari gangguan. Jin Islam memberi solusi yang sederhana, tapi kuat. Zikir dan kebersihan. Bersihkan sudut-sadit rumah, baca bismillah saat menutup pintu, dan perdengarkan ayat Al-Quran setiap hari. Rumah yang diisi dengan bacaan surah Al-Baqarah akan membuat jin lari terbirit-birit. Karena bagi mereka, rumah yang terang dengan ayat Allah terlihat seperti lautan api yang tak bisa didekati. Sudut rumah bisa jadi tempat jin, tapi juga bisa jadi tempat malaikat, tergantung siapa yang sering disebut di dalamnya. Jika kamu ingin rumahmu damai, jadikan nama Allah sebagai penghuninya. Karena jin bisa bersembunyi di balik pintu, tapi tidak akan pernah bisa menembus zikir. Padang pasir dan tempat sepi. Kerajaan sunyi para jin. Pernahkah kamu berjalan di tempat sepi? Tidak ada suara manusia, tidak ada lampu, hanya angin yang berdesir. Lalu, entah kenapa, kamu merasa tidak sendiri. Itulah suasana yang disukai jin, tempat luas, kosong, dan tak berpenghuni. Rasulullah bersabda, tempat-tempat kosong dan padang pasir adalah tempat tinggal para jin. Riwayat Muslim di tempat seperti itu, batas antara dunia manusia dan jin terkadang menjadi sangat tipis.
Mengapa jin menyukai tempat sepi? Jin menyukai kesunyian, karena di sanalah mereka bebas. Tak ada azan, tak ada zikir, tak ada manusia yang mengganggu. Mereka menjadikan tempat sepi sebagai kerajaan tak terlihat. Dengan tenda-tenda gaib, suara-suara samar, dan perjalanan mereka yang lebih cepat dari angin. Karena itu Rasulullah melarang kita buang air di lubang tanah atau di padang pasir terbuka. Sebab di sanalah mereka tinggal, sunyi bagi manusia, tapi ramai di dunia mereka. Waktu favorit mereka muncul ketika malam menelan seluruh cahaya, dan hembusan angin menggoyang pasir. Itulah waktu jin bergerak. Mereka berpindah antara lembah dan bukit, mengelilingi dunia dengan cepat, dan sesekali menampakkan diri kepada manusia yang lemah hatinya. Maka jangan heran jika banyak kisah penampakan di gurun, atau suara tanpa wujud di tempat sunyi. Itu bukan sekadar cerita rakyat, tapi peringatan dari alam yang tak terlihat. Bahaya berjalan sendirian di tempat sepi dalam hadis disebutkan, Rasulullah tidak menyukai seseorang yang berjalan sendirian di malam hari tanpa tujuan. Ahmad, bukan karena menakut-nakuti, tapi karena tempat sepi adalah wilayah jin. Mereka tidak suka manusia yang masuk ke wilayahnya tanpa izin. Kadang gangguannya halus, rasa mual, merinding, atau tersesat tanpa arah. Dan bagi mereka yang tidak berzikir, tempat sunyi bisa menjadi labirin gaib yang menyesatkan. Perlindungan saat berada di tempat sepi Islam memberi kita senjata sederhana, tapi kuat, zikir dan doa. Ketika masuk ke tempat asing atau sepi, ucapkan, A'udzu bikalim, til, hite, timin syari'em, khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Doa itu seperti perisai tak terlihat, menjaga dari gangguan jin yang berkeliaran, karena bagi mereka, manusia yang berzikir tampak seperti makhluk bercahaya yang tidak bisa mereka dekati. Makna spiritual kesunyian tempat sepi bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Kesunyian mengajarkan kita bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendirian, selalu ada makhluk lain. Dan lebih dari itu, ada Allah yang maha melihat. Jin mungkin menyukai padang pasir, tapi cahaya zikir bisa menembus gurun manapun. Maka, jangan takut pada sepi, takutlah pada hati yang kosong dari nama Allah. Kesunyian bisa menjadi kerajaan jin, tapi bagi orang beriman, itu tempat paling dekat dengan Allah. Karena di tengah gurun sekalipun, cahaya zikir bisa membuat jin pun bergetar. Kuburan, tempat penuh bisikan di antara semua tempat di bumi. Kuburan adalah yang paling sunyi, tapi paling ramai. Tidak dengan manusia, tapi dengan makhluk yang tak terlihat. Rasulullah bersabda, janganlah kalian jadikan kuburan sebagai tempat salat, karena itu tempat para jin. Kuburan bukan sekadar tanah dan batu nisan. Itu adalah perbatasan antara dua alam, yang hidup dan yang menunggu. Mengapa jin menyukai kuburan? Bagi jin, kuburan adalah tempat energi kematian dan kesunyian berkumpul. Di sana tak ada tawa, tak ada doa yang keras, hanya napas angin yang menyapu batu-batu nisan. Mereka senang berdiam di sana. Karena manusia jarang datang kecuali dengan hati berat. Kuburan memberi mereka ketenangan yang menyeramkan. Tempat mereka berbisik, menyesatkan, bahkan menipu manusia dengan rupa arwah. Larangan beribadah di kuburan. Rasulullah dengan tegas melarang kita salat di area kuburan. Karena disitulah jin dan setan sering meniru bentuk manusia yang sudah tiada. Mereka ingin menyesatkan orang yang hatinya rapuh, membuatnya percaya bahwa arwah bisa dipanggil, padahal yang datang hanyalah makhluk jin yang menyerupai. Islam tidak melarang berziarah, tapi mengajarkan untuk datang dengan doa, bukan dengan rasa takut atau ritual. Bisikan di antara nisa nada, kisah para ulama dahulu yang mendengar suara tangisan dari dalam kubur. Bukan arwah, tapi jin yang meniru suara manusia untuk menakuti hati lemah. Mereka menjerit, berbisik, dan membuat suasana kuburan semakin mencekam. Sementara orang beriman datang dengan tenang, karena tahu yang dikubur tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah makhluk yang mencoba menipu dari balik kegelapan. Cara aman berziarah kubur. Rasulullah menganjurkan berziarah kubur untuk mengingat kematian,
bukan untuk menakuti diri. Beliau bersabda, "Berziarahlah ke kuburan, karena ia akan mengingatkan kalian pada akhirat. Masuklah dengan membaca salam. Asul, asul, alaikum ahla dewe, ri minal mu'min." Jangan duduk di atas kubur, jangan menginjak, dan jangan bicara sia-sia, karena malaikat juga hadir di sana, mencatat setiap ucapan dan niat. Makna spiritual kuburan-kuburan bukan tempat horor. Ia adalah tempat yang mengingatkan manusia akan kebenaran paling pasti. Mati, jin boleh berbisik di sana, tapi orang yang hatinya hidup dengan zikir tak akan terganggu. Karena yang takut mati biasanya adalah yang belum siap hidup benar. Kuburan tidak menyeramkan, yang menakutkan adalah hati yang mati dalam kelalaian. Kuburan adalah cermin, menampakkan wajah sebenarnya dari iman seseorang. Bagi yang berzikir, itu tempat doa. Bagi yang lalai, itu tempat bisikan. Maka, jangan takut pada kuburan. Takutlah pada hari ketika kita yang akan berbaring di sana, rumah kosong tanpa zikir, tempat favorit jin. Ada rumah yang tampak indah dari luar, tapi di dalamnya terasa berat, pengap dan gelap. Tidak ada suara zikir, tidak ada lantunan ayat, hanya keheningan dan bayangan di setiap sudutnya. Rasulullah bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah surah Al-Baqarah, karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah." Ya, rumah yang kosong dari zikir bisa menjadi tempat tinggal jin. Rumah yang tidak disebut nama Allah. Setiap kali seseorang membuka pintu rumah tanpa membaca bismillah, maka pintu itu terbuka juga untuk jin. Setiap kali makan tanpa doa, mereka ikut makan bersamamu tanpa diundang. Dan setiap kali tidur tanpa zikir, mereka tidur di bawah atap yang sama. Bukan karena mereka kuat, tapi karena manusia yang lupa menjaga adabnya. Tanda rumah dihuni jin. Terkadang kita merasa rumah sepi, tapi selalu gelisah. Lampu sering berkedip tanpa sebab, suara langkah terdengar padahal sendirian, dan hawa dingin muncul dari arah yang tidak jelas. Itu bukan mistik belaka. Kadang itu tanda rumah sedang dihuni makhluk tak kasat mata. Jin menyukai rumah yang kosong dari doa, karena bagi mereka, tempat itu terasa seperti gua di tengah gurun. Menghidupkan rumah dengan zikir. Rasulullah mengajarkan agar setiap rumah dihidupkan dengan Al-Quran. Bacaan surah Al-Baqarah membuat setan lari terbirit-birit, karena ayat-ayatnya membakar mereka seperti api yang tak padam. Rumah yang diisi dengan bacaan Al-Quran akan bercahaya bagi malaikat dan memedihkan bagi jin. Zikir bukan sekadar ritual, tapi getaran cahaya yang jin tidak sanggup menahan. Amalan penjaga rumah Rasulullah mencontohkan 3 pelindung utama rumah dari jin: membaca bismillah saat masuk dan keluar, membaca surah Al-Baqarah dan ayat kursi secara rutin, menjaga adab malam, menutup pintu dan wadah sambil menyebut nama Allah. Jika 3 hal ini dijaga, rumahmu akan menjadi benteng cahaya, dan jin akan menjauh seperti debu tertiup angin. Makna spiritual rumah-rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi cermin jiwa penghuninya. Kalau hati dipenuhi zikir, maka rumahmu pun akan dipenuhi malaikat. Tapi kalau hatimu kosong, rumahmu akan menarik makhluk yang sama kosongnya. Zikir bukan hanya melindungi dinding, tapi juga menjaga kedamaian di dalam jiwa. Rumah tanpa zikir ibarat tubuh tanpa ruh. Ia berdiri, tapi kosong. Hidupkan rumahmu dengan ayat, panaskan dengan doa, dan biarkan cahaya Allah membakar setiap bayangan yang berani masuk. Tempat air menggenang. Wilayah yang disukai jin air adalah sumber kehidupan bagi manusia, tapi juga tempat bersemayam bagi sebagian jin. Rasulullah memperingatkan agar kita tidak buang air di lubang tanah atau genangan air, karena bisa jadi itu tempat tinggal makhluk halus. Air yang tenang tampak damai, namun di kedalamannya kadang tersimpan penghuni yang tak terlihat. Dari sumur tua, kolam gelap, hingga rawa-rawa sepi, itulah wilayah favorit mereka. Jin dan elemen air. Jin diciptakan dari api, tapi sebagian dari mereka menetap di air. Air bagi jin bukan untuk diminum,
melainkan tempat mereka bersembunyi dan berkumpul. Dalam riwayat disebutkan, setan mempunyai singgasana di atas air, lalu mengutus tentaranya untuk menggoda manusia. Mereka menguasai tempat-tempat basah, terutama yang jarang disentuh manusia, sumur, kolam, dan tempat lembab yang sunyi dari doa. Tanda-tanda gangguan jin dari air. Gangguan jin dari air seringkali halus, mimpi buruk tentang tenggelam, rasa cemas setiap kali mendekati kolam, atau perasaan diawasi saat mandi malam. Kadang muncul aroma aneh, kadang air di ember tiba-tiba bergelombang tanpa sebab. Itu bisa jadi tanda ada yang menempati area itu. Islam tidak melarang kita menggunakan air, tapi melarang mengotori atau meremehkannya. Waktu berbahaya di sekitar air. Rasulullah bersabda, jangan mandi sendirian di tempat yang gelap, karena malam adalah waktu jin aktif, terutama di sekitar air. Ketika manusia mandi tanpa doa atau berpakaian minim, itu seperti menarik perhatian makhluk halus. Sebab jin juga punya syahwat, dan mereka bisa menatap manusia sebagaimana manusia menatap mereka. Jika tidak berlindung dengan nama Allah, doa perlindungan di sekitar air. Islam memberi panduan yang sangat jelas. Sebelum masuk kamar mandi atau mandi, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin jantan dan betina. Doa ini seperti pagar spiritual, menutup pandangan jin dan melindungi tubuh kita. Begitu pula, jangan buang air di lubang, sumur, atau sungai, karena bisa mengganggu makhluk yang tinggal di sana. Makna spiritual dari air adalah rahmat, tapi juga ujian. Bagi yang beriman, air membersihkan dosa. Bagi yang lalai, air bisa menjadi cermin bagi dunia jin. Sebab air adalah unsur yang menyimpan bayangan, dan jin menyukai bayangan lebih dari cahaya. Maka jagalah adab saat berwudu, mandi, dan berinteraksi dengan air, karena di balik setiap tetesnya, ada makhluk yang mungkin sedang memperhatikan. Air bisa membersihkan tubuh, tapi zikirlah yang membersihkan hati. Jangan biarkan rumahmu gelap dan lembab tanpa doa, karena disitulah mereka menunggu. Dan jika suatu hari kamu menatap air, dan merasa ada yang menatap balik, ucapkanlah bismillah, lalu pergi dengan tenang, karena yang berzikir tidak akan pernah diganggu. Tempat sampah dan kotoran, tempat yang jin cintai bau busuk, kotoran, dan tempat sampah, bagi manusia menjijikkan, tapi bagi jin, itu seperti taman bermain dan rumah nyaman. Rasulullah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman, bukan tanpa alasan. Karena di tempat-tempat yang kotor, makhluk yang mencintai najis dan bau busuk berkumpul, dan di sanalah jin sering menetap. Mengapa jin mencintai tempat kotor? Jin berasal dari api, tapi sebagian dari mereka hidup di tempat lembab dan kotor. Bagi mereka, bau busuk adalah aroma kenyamanan. Kotoran manusia, sisa makanan basi, bahkan debu tebal di pojok rumah, semuanya menjadi tempat tinggal yang ideal. Tempat seperti itu seolah mengundang mereka untuk datang. Karena tidak ada zikir, tidak ada kebersihan, dan tidak ada cahaya. Gangguan jin di tempat kotor. Gangguan jin sering muncul di tempat seperti dapur kotor, kamar mandi tak terurus, atau sudut rumah yang berdebu. Mereka menimbulkan bau tak sedap yang muncul tiba-tiba, membuat penghuni sering bertengkar, atau menghadirkan rasa tidak nyaman tanpa sebab. Karena ketika tempat itu kotor, malaikat menjauh, dan jin datang menggantikan. Kebersihan dalam pandangan Islam bukan hanya soal ibadah di masjid, tapi juga ibadah dalam kebersihan. Rasulullah sangat mencintai wewangian dan kebersihan pakaian. Beliau mengajarkan sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Menjaga rumah agar bersih, bukan sekadar estetika, tapi benteng spiritual dari makhluk najis yang suka tempat kotor. Rumah yang bersih, hati yang tenang. Ketika rumah bersih, udara segar, dan aroma harum, energi spiritualnya pun berubah. Malaikat senang datang ke rumah yang bersih, sementara jin tak tahan berlama-lama di dalamnya. Karena bagi jin, bau harum dan cahaya adalah siksaan. Maka jangan biarkan rumahmu menjadi sarang mereka. Bersihkan fisikmu,
bersihkan ruangmu, karena keduanya cermin dari hatimu. Makna spiritual kebersihan membersihkan rumah sebenarnya adalah amal ibadah tersembunyi. Setiap debu yang kamu sapu, setiap sampah yang kamu buang, adalah langkah kecil menjauhkan jin dari keluargamu. Kebersihan fisik mengundang malaikat. Kebersihan hati mengundang rahmat. Dan jika keduanya bersatu, maka rumahmu bukan sekadar tempat tinggal, tapi taman kecil surga di dunia. Jin mencintai bau busuk, tapi malaikat mencintai aroma keimanan. Pilihan ada padamu. Apakah rumahmu jadi sarang najis, atau tempat turun rahmat? Karena kotoran terbesar bukan pada tanah dan debu, tapi pada jiwa yang malas menjaga kebersihan. Pohon besar dan batu besar. Tempat persemayaman jin tua, pohon besar yang berdiri sendiri di tengah tanah lapang, atau batu besar yang tidak bisa digerakkan manusia, kadang menyimpan sesuatu yang lebih tua dari kita. Bukan roh, bukan arwah, tapi makhluk yang sudah tinggal di sana selama ratusan tahun. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di lembah-lembah dan di antara pepohonan ada jin yang tinggal di sana. Tempat yang alami tapi sunyi, sering menjadi persemayaman para jin tua. Mengapa mereka memilih pohon besar dan batu? Jin lebih dulu mendiami bumi sebelum manusia. Ketika manusia datang dengan kapak, api dan bangunan, mereka mundur, mencari tempat yang jarang dijamah. Pohon besar dan batu besar menjadi benteng terakhir mereka. Tempat yang sepi, rindang, dan penuh kelembapan. Mereka suka bersembunyi di bawah akar, di sela batu, dan di lubang-lubang yang kita anggap kosong. Padahal, bagi mereka, itu rumah. Adab di alam terbuka. Rasulullah mengajarkan, jika seseorang hendak buang air di tempat terbuka, maka jauhilah lubang dan tempat teduh, karena disitulah jin sering berdiam. Itu sebabnya, orang tua dulu selalu berkata, kalau mau kencing di bawah pohon besar, ucapkan permisi. Mereka mungkin tidak tahu haditsnya, tapi mengamalkan hikmahnya, sebab jin bisa tersinggung, dan balasannya tak selalu ringan. Kisah-kisah gangguan dari tempat ini banyak, kisah terdengar dari generasi ke generasi. Orang tersesat di hutan, padahal sudah kenal jalannya. Suara panggilan yang menyerupai orang terdekat, atau bayangan yang bergerak di balik batang pohon. Para ulama menjelaskan, itu bisa jadi jin yang menampakkan diri karena manusia melintas tanpa menyebut nama Allah. Makhluk itu tidak suka diusik, apalagi jika tempatnya dijadikan bahan permainan. Doa dan perlindungan di alam terbuka ketika kamu masuk ke hutan, ke gunung, atau ke tempat sunyi. Rasulullah mengajarkan doa, Audu bikalim, til, hite, timin syari, halak. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat nia yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Doa ini menutup penglihatan jin terhadap manusia. Dengan nama Allah, mereka tidak bisa mendekat, karena zikir adalah cahaya yang membutakan pandangan mereka. Makna spiritual pohon dan batu. Pohon dan batu adalah ciptaan Allah yang tunduk padanya. Mereka berzikir, meski kita tak mendengarnya. Jin hanya menumpang, mereka bukan pemiliknya. Maka jangan takut pada alam, takutlah hanya pada yang menciptakan alam. Kalau kamu melihat pohon besar atau batu aneh, jangan panik, tapi sebutlah nama Allah, karena kalimat itu membuat segala makhluk tunduk. Pohon besar dan batu besar bukan untuk ditakuti, tapi untuk diingatkan bahwa dunia ini luas dan kita bukan satu-satunya penghuninya. Jin mungkin bersemayam di sana, tapi mereka pun tunduk pada kalimat Bismillah. Jadi kalau kamu melintas di bawah pohon tua yang sunyi, ucapkan pelan dengan nama Allah, dan teruskan langkahmu dengan tenang. Tulang dan sisa makanan. Jamuan para jin bagi manusia, sisa makanan adalah sampah. Tapi bagi jin, itu makanan mewah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian istinja dengan tulang dan kotoran, karena itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Hadis ini membuka rahasia besar. Ada dunia lain yang makan dari sisa dunia kita. Mengapa jin makan sisa manusia? Ketika Rasulullah bertemu jin Nasibin saat berdakwah,
para jin itu meminta bagian rezeki mereka. Maka Nabi bersabda, bagi kalian tulang yang disebut nama Allah saat menyembelihnya, dan setiap tulang itu akan penuh dengan daging untuk kalian. Muslim. Jadi ketika seorang muslim makan sambil menyebut bismillah, tulang sisa makanannya menjadi makanan jin beriman. Tapi jika makan tanpa doa, yang datang bukan jin beriman, tapi jin kafir. Jin dan aroma makanan jin tidak makan, seperti manusia. Tapi mereka merasakan aroma energi dari makanan itu. Makanan yang halal dan disebut nama Allah, aromanya wangi dan murni bagi mereka. Tapi makanan haram, basi, atau yang dipersembahkan tanpa doa, aromanya busuk dan mengundang jin jahat. Karena itulah Rasulullah mengajarkan adab makan, menyebut nama Allah di awal, dan memujinya di akhir. Bahaya membuang sisa sembarangan. Kadang, kita membuang tulang atau sisa makanan ke tong sampah tanpa menyebut nama Allah. Disitulah jin jahat datang, bukan untuk makan, tapi untuk menandai tempat itu sebagai wilayah mereka. Maka jangan heran, bila dapur atau tempat sampah kadang terasa berat dan tidak nyaman. Bukan karena setan muncul tiba-tiba, tapi karena kita sendiri yang memberi mereka jamuan. Adab menjaga sisa makanan Islam, mengajarkan adab yang halus tapi bermakna. Jangan buang makanan sembarangan, jangan kencing atau meludah di tempat makan, dan jangan mencela makanan. Jika sisa masih bisa dimakan, berikan pada hewan. Jika tidak, buang sambil menyebut nama Allah. Dengan begitu, sisa itu tidak menjadi santapan jin jahat, tapi sedekah bagi jin yang beriman. Makna spiritual di balik makanan hadis tentang tulang, bukan soal rasa jijik, tapi pelajaran tentang kesadaran. Setiap rezeki punya dimensi gaib, yang terlihat untuk manusia, dan yang tak terlihat untuk makhluk lain. Kalau kita makan dengan adab, kita memberi makan jin beriman. Kalau kita makan tanpa doa, kita justru memberi makan setan. Jadi bukan cuma tubuhmu yang kenyang, tapi ruhmu juga sedang diuji. Jangan remehkan tulang dan sisa makanmu. Di baliknya, ada makhluk yang menunggu dengan izin Allah. Baca bismillah sebelum makan, dan alhamdulillah setelahnya, karena mungkin saja di saat itu, kamu sedang berbagi rezeki dengan makhluk yang tak terlihat. Pasar dan tempat ramai. Ladang gangguan setandi antara tempat yang Allah paling benci di bumi adalah pasar. Rasulullah bersabda, tempat paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat paling dibenci Allah adalah pasar. Pasar adalah simbol kesibukan dunia, tempat manusia mengejar untung, sering lupa zikir, dan tanpa sadar menjadi ladang setan. Di tengah suara tower menowar dan lampu terang, mereka bergerak dalam diam, menyusup di antara keserakahan. Mengapa pasar disukai setan-setan, tidak menyukai tempat zikir? Karena itu ia menyukai pasar. Di sana ada suara keras, sumpah palsu, tipu menipu, dan lupa diri. Bahkan ulama menyebut pasar sebagai madrasah kelalaian. Setan menghembuskan rasa tamak di antara penjual dan pembeli, menanam rasa iri, dan membisikkan sedikit lagi. Begitulah mereka mengikat manusia tanpa rantai, melalui nafsu. Bisikan di antara transaksi ketika manusia sibuk berhitung keuntungan. Setan sibuk menanam rasa cukup yang tak pernah cukup. Dia tidak mendorong manusia mencuri, ia hanya membisikkan sedikit lebih. Dari sana lahir sumpah palsu, kecurangan timbangan, dan harga yang tak jujur. Pasar adalah tempat di mana iman bisa jatuh hanya karena 5 detik tanpa dizikir. Zikir di tengah keramaian. Namun Islam tak melarang berdagang. Justru Rasulullah mengajarkan zikir pelindung. Barang siapa masuk pasar lalu membaca El, Il, Ha, Ilel, Huwa, Dah, El, Syar, Kala, Lahul Mulku Walahal, Amdu, Yu, Ye, Wa, Yum, Tu, Huwa, Al-Bekali, Sayan Kedar, maka dicatat baginya 1.000.000 kebaikan dan dihapus 1.000.000 kesalahan. Zikir ini adalah tameng yang tak terlihat. Di keramaian yang penuh bisikan, zikir itu membuat setan buta. Makna ramai dan sunyi. Ramai tak selalu hidup, dan sunyi tak selalu mati. Bagi hati yang berzikir, keramaian bisa menjadi ibadah. Tapi bagi yang lalai, keramaian adalah hutan setan. Kuncinya bukan menjauhi pasar, tapi menjaga hati
agar tak terseret arus. Karena pasar tak pernah benar-benar sepi, bahkan saat toko-toko tutup, bisikan itu tetap bergema. Pasar bukan tempat terlarang, tapi tempat ujian. Di sana, setan tak butuh sihir, cukup harga dan hawa nafsu. Masuklah dengan nama Allah, keluarlah dengan syukur. Karena setiap transaksi bisa jadi zikir, atau bisa jadi dosa yang tak kau sadar. Tempat maksiat, medan favorit setan dan jin. Di mana ada maksiat, disitulah setan bertepuk tangan. Di mana aurat terbuka, disitulah jin berkumpul. Tempat-tempat seperti bar, klub malam, kamar mesum, bahkan ruang pribadi yang digunakan untuk dosa, semuanya adalah pesta bagi makhluk kegelapan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan berlari dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Dan di tempat maksiat, mereka tak lagi berlari, mereka menari. Mengapa tempat maksiat disukai? Jin-jin diciptakan dari api, dan maksiat adalah bahan bakarnya. Ketika musik keras menggantikan azan, dan hawa nafsu menggantikan malu, mereka datang berduyun-duyun, tertawa di antara cahaya lampu dan dosa. Tempat itu menjadi kawah hitam energi negatif. Karena setiap dosa melahirkan aroma busuk yang mereka sukai. Semakin banyak manusia melupakan Allah, semakin ramai dunia jin di sana. Jin dan godaan syahwat setan tidak memaksa manusia berdosa. Dia hanya menyalakan bara nafsu, lalu menonton dari jauh. Satu pandangan yang salah, satu sentuhan yang dibiarkan, lalu hati pun terbakar tanpa api. Maka Rasulullah memperingatkan, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Setan hadir bukan dengan wujud menakutkan, tapi dengan suasana yang memabukkan. Doa dan perlindungan dari godaan Islam memberi benteng yang lembut tapi kuat. Zikir dan pandangan yang dijaga. Rasulullah bersabda, pandangan adalah panah beracun dari panah-panah setan. Siapa yang menundukkan pandangan karena Allah, maka Allah akan memberinya manisnya iman. Setiap mata yang ditahan adalah perisai, setiap hati yang menolak dosa adalah kemenangan. Zikir bukan hanya di masjid, tapi di dalam godaan pun bisa menjadi pedang cahaya, mengubah tempat maksiat menjadi cahaya. Jangan salah, tempat maksiat bukan akhir. Banyak masjid dahulu berdiri di tanah yang dulunya tempat dosa, karena cahaya Allah bisa menembus gelap paling hitam sekalipun. Cukup satu kalimat, astagfirullah, dan jin pun pergi berhamburan seperti abu tertiup angin. Yang penting bukan di mana kamu berdiri, tapi ke arah mana kamu melangkah. Makna spiritual dosa tempat maksiat hanyalah simbol dari hati yang kotor. Karena hati yang gelap bisa menjadikan kamar pribadi seperti neraka kecil, dan hati yang bersih bisa menjadikan penjara terasa seperti masjid. Setan hanya menari di hati yang kosong dari Allah, maka jangan sibuk mengutuk tempatnya. Bersihkan dulu ruang di dalam dirimu. Di tempat maksiat, jin berpesta. Di tempat zikir, mereka terbakar. Maka jika kau ingin tahu siapa penghunimu, lihatlah. Adakah nama Allah disebut di sana? Dunia ini bukan milik manusia saja, tapi hanya mereka yang menjaga zikir, yang bisa hidup di antara dua alam dengan tenang.